Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau mengawali aktivitas kita. Sebelum kita beraktivitas di pagi yang indah ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menghampiri tahtanya. Kita mau hadirat Tuhan, hikmat Tuhan menuntun setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah, kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Biar Engkau sendiri yang menuntun langkah-langkah setiap kami ya Tuhan. Biar hikmat Tuhan membimbing kami. Apapun aktivitas kami pada hari ini, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dengan sayap Tuhan, dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu. Katakan terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah, buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Oh Yesus bagiku, pertolonganku. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hati kita. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tidak menyerah ya Tuhan. Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Bagiku, pertolongan-Mu tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang kami sembah ya Tuhan. Kau yang ku
sembah Yesusku, Rajaku. Kami sembah Kau ya Tuhan, kami sembah. Hanya Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, hanya di dalam nama Yesus. Sumber kehidupan kami, hanya nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu ya Tuhan, bahwa kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pandang wajah-Nya, berseru hanya kepada Tuhan saja. Ya, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Engkaulah harapan kami dalam hidupku. Mari pandang lebih lagi wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan setiap kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Nya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes. Datang dari-Mu, pegang tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pengharapan kami, sumber pertolongan kami, hanya di dalam nama Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu hanya bagi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada keselamatan. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Yesus, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan,
Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah rahmat-Mu sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penerang langkah kami sehingga kami melandasi semua yang kami lakukan hari ini berdasarkan kasih karunia-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Ya, kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita memulai hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Roma pasal 2 ayat yang ke-6 mulai dikatakan di sana. Ya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara, firman ini berkata ia akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ingat ya, Tuhan itu maha melihat dan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini itu ada ya hukum tabur tuainya. Ada konsekuensinya. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan membuahkan. Ya, dan Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Tuhan itu pasti akan membalaskan, tinggal tergantung kita mau mendapat berkat atau kutuk, ya itu tergantung dari kelakuan kita. Bagaimana hidup kita di dunia ini, mau senang atau tidak, itu tergantung dari apa yang kita lakukan, saudara. Ayat ini berkata, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Setiap kita dalam pengiringan kita pada Tuhan, kerinduan kita adalah kita memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Bahkan setelah kita mati nanti, satu saat nanti kita beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan akan membalaskan perbuatan setiap orang itu. Ia memberikan upah kepada setiap orang itu menurut perbuatannya. Yang pertama upahnya yaitu Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap kita yang dengan tekun berbuat baik. Yang pertama, hidup kekal itu akan menjadi miliknya siapa? Orang-orang yang dengan tekun berbuat baik. Ingat, kita tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan baik kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus dan kebenarannya. Ya, orang-orang yang terus dengan tekun berbuat baik, mereka mendapat jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu saudara, hidup yang kekal itu akan diberikan kepada siapa? Mereka juga, saudara dan saya, yang mencari kemuliaan. Ya, kemuliaan itu dicari, artinya apa? Kita senantiasa rindu untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita senantiasa rindu untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Mencari kemuliaan. Berbuat baik, mencari kemuliaan. Juga bagi mereka yang apa? Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Mari dalam hidup ini kita mengejar kemuliaan, kehormatan.
Jangan melakukan banyak hal yang mendatangkan kehinaan. Tapi Tuhan mau supaya kita melakukan hal-hal yang mendatangkan kehormatan bagi hidup kita. Ya, bertobat saudara. Jangan hanya mencari yang yang hina. Bukan mengejar kemuliaan tapi mengejar kefasikan. Tetapi Tuhan berjanji kehidupan yang kekal akan diberikan menjadi upah bagi orang-orang yang dengan tekun berbuat baik, dengan tekun mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Mari kita tanamkan dalam hati dan hidup kita saudara untuk memperoleh hidup yang tidak binasa. Itu ada harga yang harus kita bayar. Ya, ayat yang ke-8. Tetapi, ada upah yang kedua yang akan diberikan Tuhan juga pada semua manusia sesuai perbuatannya mereka. Upah yang kedua itu apa? Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, upah yang kedua adalah murka, kebinasaan, geram. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang mencari kepentingan sendiri. Kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi kita harus hidup bagi kepentingan Tuhan, dengan berbuat baik bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Ingat saudara, hidup ini bukan hanya soal mencapai semua yang kita mau. Hidup ini bukan hanya cuma soal memperoleh apa yang kita inginkan, tetapi hidup ini adalah soal mengejar perkenanan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jadi jangan hanya mengejar kepentingan diri, semua untuk apa-apa diri sendiri. Saya cari uang untuk diri sendiri, saya ini untuk diri sendiri. Ingat loh, kita ini diciptakan Tuhan. Kalau engkau diberkati dengan keuangan, jadilah berkat juga bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Karena orang yang hanya hidup bagi kepentingan diri sendiri akan mendapat upah apa? Kemurkaan. Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Mari taat kepada kebenaran, jangan jadi orang yang tidak taat pada kebenaran. Sudah mendengar banyak teguran, jangan bersinah, jangan kepahitan, jangan iri hati, tetap aja bersinah, tetap aja kepahitan, iri hati. Kita itu menimbun murka Allah atas hidup kita sendiri. Mari bertobat. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Kita ini bertobat. Tinggalkan semua yang tidak benar itu supaya kita menerima upah hidup yang kekal. Bukan upah murka Allah dan juga kegeraman. Ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Penderitaan dan dikatakan kesesakan akan menimpa orang yang hidup berbuat jahat saudara. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani akan ditimpa oleh penderitaan dan kesesakan. Jadi hidup ini, nasib kita itu kita yang buat. Kalau kita mau sungguh-sungguh serius melakukan kebenaran, mau tekun mencari yang benar, maka kita akan melihat saudara, Tuhan akan membawa hidup kita ini kepada hal-hal yang baik. Dan meskipun mungkin sekarang ini ada yang berkata itu jahat, tapi kok Tuhan gak segera menghukum. Kok saya lihat dia belum dihukum Tuhan padahal hidupnya jahat. Atau ada di antara kita yang berkata, saya ini padahal bersinah terus loh, tapi buktinya Tuhan gak menghukum saya. Hati-hati. Karena penghakiman terakhir Tuhan tuh pasti akan tiba. Kita tidak mengetahui secara persis kapan penghukuman dan murka Tuhan itu turun atas seseorang. Tetapi kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang akan luput dari penghakiman Tuhan. Jadi hati-hati, bertobat saudara Jangan sampai engkau melalaikan teguran Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sebab
Dikatakan di sini ya bahwa penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Ayat yang ke-10, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Kalau kita hidup rajin berbuat baik, kita menerima upah dari Tuhan, yaitu kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Waktu kita hidup berbuat benar, hidup berbuat baik, kita akan menerima kemuliaan. Hidup kita dimuliakan, menerima kehormatan, bahkan damai sejahtera. Bukankah ini yang kita rindukan dalam hidup ini, saudara? Ya, menerima kemuliaan, damai sejahtera dan juga ya kehormatan. Biarlah saudara kita terus menteguhkan hati kita. Jangan sampai kita menerima upah kegeraman dan upah kebinasaan. Tapi biar kita mau terus mengejar kebenaran sehingga kita menerima upah kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Mari kita mau renungkan firman ini. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang mau terus mengejar kebenaran. Hanya orang-orang yang mau terus mengejar kehidupan yang ya berkenan di hadapan Tuhan, mereka lah yang akan melihat kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera. Biar kita mau terus datang kepada Tuhan. Kita mau terus berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Engkaulah kami boleh memperoleh semua hal yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat teguran-teguran-Mu, buat firman-Mu yang datang pada kami. Biarlah kami terus mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Karena kami percaya perkenanan-Mu Tuhan itu yang akan meneguhkan kami. Biar kita mau bilang bersama-Mu Bapa, kami lewati semua di dalam hidup kami. Untuk memperoleh perkenanan-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi saudara minta pada Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu memampukan kami Tuhan untuk terus berjuang agar kami memperoleh hidup yang berkenan, dijauhkan dari segala kesombongan, dijauhkan dari segala ketidaktaatan, dijauhkan dari segala kejahatan. Karena kami tahu ada upah yang akan kami terima
di dalam hidup ini, upah hidup yang kekal bagi mereka yang dengan tekun berbuat baik, mengejar kemuliaan kehormatan. Tetapi upah penderitaan, murka bagi mereka yang hidup di dalam segala dosa, ketidaktaatan, dan terus berbuat jahat. Tuhan, kami mau dipulihkan hidup kami mau tanggalkan segala kejahatan di dalam hidup kami mau belajar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan, merindukan hidup mereka terus diubahkan. Roh Kudus turut bekerja memampukan setiap kami. Pekerjaan kami hari ini biar kami lewati dengan sukacita karena Tuhan memberikan kami kekuatan. Semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, berkati setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Berkati mereka yang sekolah, kerja, kuliah, Tuhan menyertai, memberkati, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu hari ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, biar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.